tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. DNAID namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid. Jadi orang Belanda membawa Ba'alwi ke Indonesia itu membawa keluarganya, yang ternyata Belanda dengan Habaib itu genetikanya sama-sama Yahudi Askenazi. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengumumkan mereka para Habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman. Sebab Habaib itu dibawa oleh Belanda. Gus Dur yang membela. Tanpa Gus Dur, Habib akan sulit menjadi WNI. Tapi apa terima kasihnya Habaib? Justru ada oknum Habib yang kurang ajar mengatakan, Gus Dur buta mata buta hati. Kurang ajar. Mulutnya oknum Habib yang kotor yang harus dikampleng. Ini wong NU gak sadar yang keterlaluan sampean. Gak usah tadi pengurus NU. Ente merasanya di Hadramaut, saya juga sama dari Arab. Ayo gelek-gelek. Malam hari ini adalah malam yang sangat bersejarah. Ini kita juga akan melantik, meresmikan beberapa tokoh-tokoh pejuang yang siap untuk berjihad untuk bangsa, tanah air dan leluhur. Alhamdulillah. Siapa apa siap? Siapa apa siap? Siapa apa siap? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis itu siapa? Ba'alwi, yaitu adalah Belanda. Dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongannya Ba'alwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian. Apa 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib, Musa bangsanya Al-Munawwar. Karena protes apa? Ngomong kiri. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser-banser akeh sing diracun orang mungkiai, jenderal-jenderal pentolan Indonesia dipincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU membakar pesantren itu sobo. Mereka ternyata adalah kaum habaib. DNAID namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid, membunuh para ulama, para kiai, tangannya penuh dengan darah ekor kiai dari para ulama NU. Ini wong NU gak sadar yang keterlaluan sampean. Gak usah tadi pengurus NU sampean. Ki mlongone sampean mlongo ngerti apa mlongo keter sampean. Gitu. Para sederek para sedulur mawon. Termasuk gerakan komunis PKI yang digerakkan ada di Kalimantan, memecah belah umat Islam, menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, para kiai yang ada di Kalimantan. Siapa gembongnya? Gembongnya adalah Al-Habib Ahmad Sufyan Barakbah dengan Al-Habib yaitu adalah Muhammad Fahrul Barakbah. Dua Barakbah. Jadi kalau Anda tidak hati-hati terhadap Habib, salah Anda sebagai bangsa Indonesia. Karena cerita ini saya singkat benar. Kenapa betul? Poros cerek poros dulu. Sampai detik ini yang membela Habib itu adalah NU. Betul lah betul.
Sing ngormati Habib ku NU, wong Muhammadiyah wis gak karep ngormati Habib. Nek sampean kan masih kegoda dumateng jenggot niku. Oh, al jenggot minal iman ya repot. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengumumkan mereka para habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman. Sebab habaib itu dibawa oleh Belanda. Yang ternyata Belanda dengan habaib itu genetikanya sama-sama Yahudi Askenazi. Jadi orang Belanda membawa Ba'alwi ke Indonesia itu membawa keluarganya, memasukkan keluarganya untuk membungkam apa gerakan para syarif dan para sayyid yang kebetulan wajahnya sudah wajah Jawa, wajahnya sudah wajah Sunda, wajahnya sudah wajah Melayu, hidungnya pesek-pesek. Maka mereka mendatangkan saudara Belanda sama-sama Yahudi yang wajahnya Arab, kemudian di framing, ini loh cucunya Rasulullah yang sebenarnya. Akhirnya Anda semua buta semua. Gini pembatan poros cerek poros dur. Tapi ketika Anda itu ketika Bung Karno mengatakan habaib kudu pulang balik ke Yaman karena Belandanya sudah pergi, sing belo sapa? Sing belo sapa? Nah, Totul Ulama Mbah Wahab Hasbullah mengatakan nggak usah Habib, udah biar aja tetap di Indonesia untuk membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah. Iku cari NU kaya kue. Dadi angger gak NU, Habib wis mulih kabeh di Yaman. Dadi wong melarat di Yaman saiki perang baik. Di sini punya madrasah, di sini punya pesantren, di hauli besar-besaran. Ini adalah jasa daripada ulama NU. Tapi habaib zaman saiki no sing sok petakilan sombong elek-elek NU di dalamnya sudah sesat, NU di dalamnya sudah PKI, Banser PKI, Ansor PKI di Jawa Barat, di Jabodetabek. Akhirnya seperti neraka bagi Ansor dan Banser. Ini adalah ulam mulut kotornya Habib yang kurang ajar. Tahun 70 status WNI daripada Habib dipermasalahkan karena orang pengen jadi WNI itu ada syaratnya. Itu bagi yang lain syaratnya sangat sulit, tapi bagi Habib syaratnya sangat mudah sekali. Asal punya KTP udah aja dianggap negara jadi WNI, padahal mereka bahasa Indonesia aja kadang-kadang masih belum bisa. Pada waktu itu dipermasalahkan, habaib harus menuruti aturan yang ada, tidak bisa langsung jadi WNI, jadi harus sama dengan warga negara yang lain. Syaratnya ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Minimal diam di Indonesia 20 tahun. Yang bela sopo? Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid wa Wonogiri tampil mengatakan gak usah Habib, gak usah dipersulit, biarkan dipermudah saja supaya Habibnya bisa di sini bantu kita ngajari Islam. Gus Dur yang membela, tanpa Gus Dur Habib akan sulit menjadi WNI. Tapi apa terima kasihnya habaib? Apakah mereka mengatakan terima kasih kepada Gus Dur? Enggak. Apa mereka menulis di catatan sejarahnya bahwasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid seorang ulama yang sangat berjasa pada habaib? Apakah ditulis di dalam sejarahnya? Saya nggak pernah lihat. Tetapi justru ada oknum Habib yang kurang ajar mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Kurang ajar ente ya. Dan ini Wonogiri ono Habib petakilan kamplengan besisan. Mulai sampean jadi habaib yang baik-baik di Indonesia, kami akan menghargai Anda. Tapi kalau ente buat gerakan gak baik, akan kami lawan sampai dimanapun. Faham? Aku ngomong nih sing ora apik, angger si apik tenang nyantai, gak usah mikiri. Nih ternyata yang apik-apik tersinggung berarti podo bae ora apik ya sampean. Poros siapa poros dulu? Yang membela habaib itu apa? Tahun 90-an ketika Front Pembela Islam
didirikan oleh oknum-oknum Habib, sudah berani melawan NU. Sampai Banser Ansor ketika itu gara-gara membakar bendera HTI yang tulisannya la ilaha illallah, di framing kemana-mana. Banser anti kalimat tauhid, Banser anti Islam. Ini bukan sekedar orang Wahabi, tapi mulutnya oknum Habib yang kotor yang harus dikamplang. Yo no Habib sing ngomong kayak pengen ngarepane kok kapok ning aku kaget. Apa NU anti kalimat tauhid dasmu? Biar badan saya berdarah daripada membiarkan mulut ente seperti itu. NU ku anti kalimat tauhid sing tahlil wong NU. Faham? Makanya ente dari Habib yang benar kalau ngomong. Yang benar kalau ente benar enak hidup di Indonesia. Orang Indonesia suka senyum. Suka senyum. Ya, wong aja barak ning kono senyum. Wong aku ora dipaimangan baya mesem bae senyum bae wong jeneng wong. Wong Indonesia mesem-mesem terus banget. Padahal wetengnya kemeruyuk niki. Niki Gus Muafik wis toko apa durung ke. Ampun nggih. Ampun. Gantian Gus Muafikmu. Aku wis entek suarane. Dinamo mboten? Paham? Nek ono Habib sing ngomong Banser anti kalimat tauhid, Ansor anti kalimat tauhid, NU anti kalimat tauhid, kurang ajar apa ora? Jawab. Kurang ajar apa ora? Jawab. Kurang ajar apa ora? Jawab. Kurang ajar ente. Gino mboten? Masya Allah, melang ngomong kudu sing hati-hati ente. Jangan sembarangan. Ente merasanya dari Hadramaut, saya juga sama dari Arab. Ayo gelek-gelek. Apa sih gak ada urusan gue. Gino mboten? Gino mboten? Pada waktu FPI sudah diklaim oleh pemerintah bahwa saja FPI itu sudah mengandung terorisme, yang membela siapa? Wong N. Kiai NU Yai Ma'ruf Amin. Habib itu bukan terorisme. Terorisme dengan Habib beda. Sehingga seluruh ulama NU ketika itu banyak yang salah paham termasuk terhadap Kiai Ma'ruf Amin karena terlalu condong dianggapnya sama Habib. Yang membela itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, sehingga pemerintahnya ngerem. Kalau tidak ada Kiai Ma'ruf Amin, Habib entek di penjara. Sebab apa? Sudah termasuk teroris. Tapi sing bela Kiai Ma'ruf, bagian Kiai Ma'ruf bertentangan dengan ulama-ulama yang lain. Tapi apa terima kasihnya Habib? Apakah Habaibnya ngucap terima kasih sama NU? Habaibnya ngucap terima kasih sama Kiai Ma'ruf Amin? Atau di dalam sejarah Robito Alawiyah mengatakan Kiai Ma'ruf Amin adalah orang yang berjasa terhadap Habaib, ditulis apa tidak? Justru sebaliknya. Lihat sendiri ente di YouTube, saksi hidupnya masih ada. Oknum Habib ngajari masyarakat Indonesia tidak benar, di depan jamaahnya ngomong menyebut Kiai Ma'ruf Amin hanya dengan namanya saja, Ma'ruf Amin. Sudah itu disandarkan dengan binatang yang najis. Nyuwun sewu, kula sebenarnya boten petah, tapi ini harus diucapkan supaya Wonogiri melek sedoyo. Nopo disebute babi di depan jamaah, Ma'ruf Amin. Babi apa babi? Jamaah jawab babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin orang yang sangat membela Habaib, tapi oleh Habaib dasar keturunan Yahudi gak bisa terima kasih, justru ngelek-elek Kiai Ma'ruf Amin. Model kayak gini oleh dikamplang gak sadar-sadar. Faham? 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 Masya Allah. Ini Habib pengennya apa? Sudah makam banyak dipalsukan. 3.000 makam lebih yang ditemukan palsu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara-saudara sekalian, betul apa kata pengurus Nahdlatul Ulama, bahwasanya kita harus kembali khitoh kepada para leluhur, para syarif, para sayyid, wali-wali sing onan Indonesia. Buka mata, buka hati, buka kuping. Jangan sampai kecolongan.
situs-situs bersejarah ini dijaga khususnya oleh pemerintah, dibantu dengan para Bansar dan Ansor pengurus NU, dibantu dengan Laskar Sabisillah dan pengurus Wali Songo. Jaga mereka, lindungi mereka, sejarahnya, jasa-jasanya jangan sampai diinjak oleh orang-orang Yahudi yang mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Maka kita akan menjadi Mesir dan seperti Mesir dan seperti Afrika. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Mudah-mudahan wonten manfaate saking kula cekap semanten mawon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini adalah malam yang sangat bersejarah. Bersejarah karena di Wonogiri telah muncul tokoh-tokoh yang sangat heroik di dalam memperjuangkan kebangsaan di tanah air kita ini. Untuk melawan kebatilan-kebatilan yang masih bercokol di Indonesia ini. Malam hari ini kita juga akan meresmikan beberapa tokoh-tokoh pejuang yang siap untuk berjihad untuk bangsa, tanah air dan leluhur, supaya tidak diganggu, tidak dirubah dan tidak dipalsukan oleh siapapun. Ketika ada kelompok-kelompok yang siap mengganggu, kemudian berkehendak untuk merubah sejarah atau membuat kezaliman di bumi Nusantara ini, khususnya di Wonogiri ini, maka beliau-beliau ini adalah orang-orang yang siap untuk meneteskan darahnya, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun. Siapa apa siap? Siapa apa siap? Siapa apa siap? Maka dari itu nanti mari kita lindungi Wonogiri ini dan kekancingan daripada sejarah Wonogiri ini. Para kiai, para ulama, khususnya ulama kiai Nahdlatul Ulama yang ada di kampung-kampung, yang ada di kota-kota, kemudian juga para leluhur yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, situs-situsnya, makamnya, itu harus dijaga. Kuping kita harus dipasang, mata kita harus waspada, kaki kita harus ringan melangkah. Kemudian juga gagasan hati kita harus selalu memiliki gagasan yang kreatif. Kemudian juga hati kita harus siap untuk melindungi dan berjuang untuk Wonogiri ini, khususnya masalah kebangsaan, tanah air, dan masalah yang berkaitan dengan sejarah dan leluhur. Siapa apa siap? Siapa apa siap? Siapa apa siap? Alhamdulillah. Maka dari itu sebelumnya saya bertanya kepada kalian semua, apakah panjenengan semua siap untuk dilantik jadi pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Wonogiri? Saya tanya lagi, apakah kalian semua siap untuk dilantik menjadi pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Wonogiri? Saya ulangi sekali lagi, apakah kalian semua siap untuk dilantik sebagai pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Wonogiri? Alhamdulillah. Tinggal mari kita ikuti apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara sebagai Laskar dan PWI-nya kurang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi nahdlatil ulama'i jama'atan wa jam'iyatan ya jabbaru ya qahharu 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 ya dzal batsyish syadid ya dzal batsyish syadid ya dzal batsyish syadid. Kami adalah pengurus PWI Laskar Sabilillah, siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah, siap setia kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah, siap membela dan berkorban untuk melindungi dan membela para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus PWI dan Laskar Sabilillah, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan pondasi-pondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Demikian pelantikan prosesi, pelantikan dan deklarasi pengurus Wali Songo, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Saya pesan kepada kalian semua, berjuanglah dengan ikhlas lillahi ta'ala.